Halo, saya Bunga Ria Ginting, calon guru penggerak Angkatan 9, SMP Negeri 1 Si 460, Kabupaten Deri. Video ini adalah praktik segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Memvalidasi tindakan yang salah, konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarnya. Kasus pertama, saat saya mengajar dan menyampaikan tugas kepada murid, saya melihat seorang siswa laki-laki yang bernama Dava masuk ke kelas yang tadinya sudah minta izin ke toilet karena sesak buang air kecil. Di saat mau duduk di bangkunya, dia menghampiri Tasya yang sedang serius mengerjakan tugas. Dava menarik pena Tasya dan membuangkannya ke bawah meja. Tasya emosi dan secara spontan Tasya mengeluarkan kata-kata kotor. Mendengar hal tersebut tentu membuat saya dan teman-temannya terkejut dan saya sangat kecewa dan kesal karena ulah mereka berdua. Saya akhirnya mengamankan mereka dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor sewaktu jam istirahat. Dava dan Tasya saya minta menemui saya di jam istirahat pertama, dan Tasya saya minta kembali menemui saya di jam istirahat kedua. Dava, apakah kamu tahu kenapa kamu ibu panggil panggil ibu? Ya bu, saya tahu. Kenapa nak? Saya tadi sedang belajar dengan sendiri. Oh, mengapa kamu lakukan itu? Tentu kamu punya alasan lain, kan? Saya suka dari karena saya ingin dengan Indonesia. Apakah kamu tahu dengan mengusir Tasya sudah memancing Tasya emosi dan marah sehingga Tasya mengeluarkan kata-kata kasar? Ya bu, saya ada. Sebenarnya saya tadi hanya ingin belajar. Baiklah, semua manusia mempunyai kesalahan, termasuk ibu. Di sini, ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang yang kita lakukan barusan. Baiklah, ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tetapi ibu mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa kira-kira kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan?
jika Tasya terkejut, kamu kejutkan. Benar begitu? Ya, Ibu lihat tadi kamu merasa senang sekali melakukannya. Tetapi kamu tidak sadar yang kamu lakukan itu menyakiti temanmu, yaitu Tasya, sehingga sekarang kamu ada dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana dapat yang belum kami tunjukkan? Saling menghargai dan menghormati teman-teman. Nah, itu kamu ingat tentang kesepakatan ataupun keyakinan kelas kita. Dengan mengganggu teman kamu Tasya, apakah kamu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Kalau terus bersikap usil, kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Saya ingin menjadi orang yang baik dan menghargai teman. Baiklah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini di utama kamu dapat? Saya akan menghormati dan berjanji tidak akan melakukan ini. Bagus. Tapi jika nanti kamu mengulanginya, bagaimana? Saya bisa diam dan menghormati yang ibu berikan. Baiklah. Sekarang silakan meminta maaf. Bersalaman dapat kepada Tasya. Saling bermaaf-maafan, nak. Terima kasih. Langsung masuk ke kelas, nak, ya. Baik, Ibu. Iya. Kasus kedua. Karena Dava mengganggu Tasya yang sedang asik mengerjakan tugas, Tasya mengeluarkan kata-kata kotor. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Tasya. Silakan duduk, nak. Iya, Bu. Terima kasih. Tasya, apakah kamu tahu, nak, kenapa Ibu memanggil kamu di jam istirahat kedua ini? Padahal tadi jam istirahat pertama kamu sudah saya panggil bersama dengan Dava. Iya, Bu. Saya tahu. Oh ya? Coba ceritakan, kenapa Ibu panggil kamu? Karena mereka mengucapkan kata kotor, Bu. Iya, benar sekali. Tapi pastinya kamu mempunyai alasan, bukan? Kenapa kamu mengucapkan kata-kata kotor? Iya, Bu. Saya sampaikan kepada Dava. Saya diambil saat saya belajar. Padahal saya sangat sulit belajar. Oh, begitu. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor solusinya, nak? Tidak, Bu. Saya mengucapkan kata-kata. Saya tidak sengaja kami saya sampaikan. Apakah kamu sadar, Tasya? Jika mengeluarkan kata-kata kotor, tidak hanya dengan saya dan temanmu menjadi masalah, tetapi juga dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka mendengar ucapan yang seperti kamu ucapkan tadi. Baik, semua manusia tidak sempurna dan semua manusia mempunyai kesalahan. Di sini, Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita sekarang ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan ataupun kesepakatan kelas kita. Kira-kira apa yang kita percaya? Dan yang mana Tasya yang belum kamu tunjukkan? Kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Kita saling harus berkata di dalam kelas. Kita harus berkata bersama-sama. Nah, kamu mengingat keyakinan kelas kita. Nah, Ibu tanya, dengan menggunakan bahasa kotor, apakah sudah menunjukkan sikap menghargai kepada teman? Iya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf. Tasya, minta maaf itu mudah, nah. Tetapi bagaimana nanti kedepannya? Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Oke, pegang janji kamu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang silakan masuk kelas lagi. Kamu sudah senang kan? Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Dava Fauzi Sigaludin dari SMP Negeri 1 Supak Nempuk. Saya merasa sangat bersyukur dapat berdiskusi dengan Ibu Binti.
karena saya sadar bahwa mengganggu teman itu tidak baik. Saya berjanji ke depannya saya akan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Saya Tasio di PSIT, saya berasal dari SMP Negeri 1 Sempak Nanti. Saya berterima kasih kepada Ibu Penting karena sudah berdiskusi dengan saya. Saya salah karena mengucapkan kata kotor di kelas. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Terima kasih. Demikian video penanganan kasus di sekolah saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.